لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Baik, kita mulai. Mohon dibuka ayat ke-19 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman wal islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita lanjutkan kegiatan ta'lim Al-Quran malam ini, melanjutkan kajian surah An-Nisa ayat ke-19. Kita awali sama-sama dengan membaca Ummul Kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Perhatikan 19 ya. Ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Karha, tebal ya, perhatikan. Saya contohkan lagi, tadi masih ada yang kurang pas tuh. Jadi kedengaran ya, kalau antum ada yang kurang pas kedengaran sekali. Saya contohkan lagi, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Sama-sama. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة Kalau tidak kuat illa ayatin boleh ya. Ba'di ma ataitumuhun ya, berarti di situ boleh. Misalnya gini ya. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Coba situ. 1 2. ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Silakan Muhammad. ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى Barakallahu fiik. Illa dulu. Illa أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف
وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا bukan sia, sya, syai, bukan sia, syai. وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا Bukan sia, syai, syai, bukan sia. Antum malah keduluan sinya dulu. Syai, coba syai. Ulang. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا Syai. شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Barakallahu fiik. Ustaz. ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Barakallahu fiik. ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Barakallahu fiik. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن Kalau berhenti di situ, ataitumuhun, masih ada dengung ya, masih ada gunnahnya. Langsung, ya. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين
Barakallah. Astamin. Subhanallah. Monggo. ولا kalau berhenti syai'a, jadi nggak usah dimasukkan ke wa, Pak ya. Kalau sudah wakaf, niat wakaf di situ maka jadi mad iwad, jadi syai'a. Nah, nanti ngulang dari fa'asa an takrahu begitu. Fa'asa. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Ini waktu isyaknya maju ya, jadi hanya sedikit waktu untuk mentadabburkan ayat ini. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah telah kita dengarkan dan kita nikmati bersama-sama bacaan surah An-Nisa ayat ke-19. Ayat ini penting ya untuk kita renungkan sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dilihat ayatnya. Yang bawa kitab dilihat kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan istimewa ya, bukan panggilan biasa. Panggilan dari Sang Kekasih yang kecintaan kita sepenuhnya kita berikan. Maka Allah panggil hamba-hambanya dengan panggilan yang sangat mesra. Wahai ya, hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan cara memaksa. Jadi begini ceritanya. Sebelum turun ayat ini ya, kebiasaan orang jahiliyah itu kalau suaminya meninggal, istrinya itu menjadi seperti barang warisan, bisa diperlakukan sekehendak ya keluarga dari sang suami itu ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, kanu idza matar rajul kana awliya'uhu ahaqqu bimra'atihi in sya'a ba'duhum tazawwajaha wa in sya'u zawwajuha wa in sya'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha. Jadi ini kronologi turunnya ayat ini. Jadi orang-orang jahiliyah tatkala ada seseorang yang meninggal, suami meninggal ya, maka kana awliya'uhu,
ahli warisnya ahaqqu bimura'atihi, lebih berhak ya atas nasib daripada istri tersebut. Kan bahaya itu. Padahal kalau sudah ditinggal meninggal itu kan sudah lepas kan. Kembali kepada orang tuanya harusnya begitu. Tapi oleh orang jahiliyah ini memang sudah menjadi tradisi. Jadi perempuan itu diperlakukan semena-mena. Ya. Insya'a ba'duhum tazawwajaha. Bila sebagian mereka itu menghendaki, maka ia mengawininya, menikahinya. Ya kalau pengen ya langsung dikawin aja gitu. Wa insya'u zawwajuha. Bila mereka menghendaki maka ya, mereka menikahkan juga dengan yang lain. Wa insya'u lam zawijuha, dan jika mereka menghendaki ya tidak menikahkan sama sekali ya mereka ya tidak akan menikahkannya. Fahum ahaqqu biha min ahliha, mereka lebih berhak. Jadi ahli waris dari laki-laki tadi itu lebih berhak, katanya begitu kata orang jahiliyah ya, min ahliha, daripada keluarganya. Wanuzilat, maka kemudian diturunkan ayat ini. Jadi itu asbabun nuzul namanya, sebab-sebab turunnya ayat. Jadi sangat nampak sekali di sini bahwa Islam itu sangat ya menjaga dan memelihara, menghormati, meninggikan derajat seorang perempuan. Sampai sebegitu hebatnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Menghargai perempuan. Ya. Sebelumnya perempuan itu seperti harta warisan saja. Bahkan sebagian mereka menjadikan perempuan itu pemuas nafsu saja. Bahkan ada yang lebih konyol lagi, jika anak lahir dalam keadaan perempuan dikubur hidup-hidup dengan alasan yang sangat simpel dan menjijikkan, karena perempuan itu lemah katanya, nggak bisa diajak perang, nggak bisa dibanggakan. Ketika Islam datang, subhanallah, harkat dan martabat seorang wanita diangkat tinggi ya. Bahkan kalau kita menghormat kedua orang tua itu bandingannya 3 banding berapa? 1 ya. Satu ketika sahabat bertanya kepada Rasul, siapa yang harus saya hormati ya Rasul? Ya, ummuka, ya, ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Masih penasaran ya, sahabat ini bertanya lagi, siapa ya Rasul? Ya ibumu. Tsumma abuka. Jadi 1 banding 3. Ini menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul menjaga dan menghormati, menghargai hak-hak perempuan. Ya, ada lagi hadis yang lebih ya istilah ya umumnya lebih ekstrim ya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Kalau boleh kita meminjam kata-kata ekstrim ya. Kalau boleh ya. Kalau nggak boleh jangan. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Kalau ini kita sampaikan kepada anak kita masih TK, ya jadi bermasalah ini. Mana surganya Mbah katanya? Katanya di telapak kaki ibu saja, kan dicari-cari. Itu. Iya, ya ini memang bahasa yang harus dipahami ya dengan cara yang berbeda. Tidak seperti bahasa biasa. Ada majaz di situ ya. Ya, ada isti'arah ya istilahnya ya. Ada meminjam. Baik. Dalam ayat ini subhanallah nampak jelas ya, nampak jelas bahwa perempuan itu memang sangat dihormati. Maka kalau ada pihak-pihak yang menuduh bahwa Islam itu mendiskreditkan ya, susah banget sih bahasanya, diskreditkan atau memojokkan atau menganggap rendah ya seorang wanita, yaitu karena mereka tidak paham ya atau memahami Islam dari orang-orang Islamofobia. Ya jelas kalau memahami Islam
sumbernya dari orang-orang yang benci terhadap Islam, ya pasti akan menuduh Islam itu agama yang tidak menghormati perempuan, ya, yang mengambil hak-hak perempuan, yang itu tadi mengucilkan perempuan, memarginalkan perempuan, begitu. Itu bagi orang-orang yang belajar dari orang-orang yang Islamofobia, ya. Jadi takut terhadap perkembangan Islam, non Islam, jadi fobia terhadap Islam. Banyak orang seperti itu, sehingga nuduh-nuduh Islam itu nggak adil. Islam itu memperlakukan perempuan dengan cara yang tidak manusiawi, ya. Itu pemahaman dan asumsi yang sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Baik, ya. La yahillu lakum an taj'alun nisa kal mata'i, ya, yuntaqalu bil irthi min insanin ila akhar wa tarithuhunna ba'da mauti azwajihinna karhan anhunna. Jadi janganlah kalian sekali-kali, ya, atau tidak halal bagi kalian menjadikan seorang perempuan itu seperti mata, ya, seperti harta benda, ya. Ya. Jadi perempuan itu lebih dari harta benda yang dimiliki oleh seorang, ya. Ad-dunya mata wa khairu madiyam al-maratus solihah. Dunia itu hiasan, ya. Sebaik-baik hiasan adalah wanita yang solehah. Tapi bukan berarti wanita itu diidentikan dengan harta benda atau hiasan. Jadi bisa diwarisi, bisa dipindah dari tangan seorang ke tangan yang lain, ya, ila akhar wa tarithuhunna, dan kalian mewarisi mereka, ya, setelah meninggalnya suami-suami mereka karhan anhunna, karena memaksakan mereka. Itu sangat dilarang oleh Islam, ya, karena itu perilaku orang-orang jahiliyah, ya. Maka di sini disebutkan, ya, oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas kanu fil jahiliyah idza matar rajul kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi insya'u tazawwajaha ahaduhum wa insya'u zawwajuha wa iruhum wa insya'u mana'uha zawaj. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi diperlakukan seenaknya, ya, oleh ahli waris dari suami. Nah, kalau syariat Islam, ya, itu diberikan hak yang leluasa untuk memilih calon suami berikutnya, tidak kemudian dikendalikan oleh keluarga seorang suami yang meninggal, tidak. Tapi dia memiliki hak sepenuhnya untuk menikah sendiri, atau jika memang perlu dibantu oleh orang tuanya, berarti harus dikembalikan kepada keluarganya, begitu, ya. Baik, wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, dan janganlah kamu, ya, menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan. Nah, ini juga, perilaku ini juga biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mahar yang diberikan itu ditarik kembali, kan seenaknya itu, kan. Jadi memperlakukan perempuan dengan seenak-enaknya. Jadi menganggap perempuan itu seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Itu jahiliyah, ya. Namanya juga jahiliyah, ya, orang-orang yang bodoh, ya, secara akhlak, ya, mereka itu bodoh sekali, ya. Jadi dijadikan seperti komoditas, ya, yang bisa diperlakukan seenaknya. Tidak boleh, oleh Islam justru itu dilarang seperti itu. Wala yahillu lakum an tamna'uhunna minaz zawaj aw tudayyiqu 'alaihinna litadhhabu bi ba'dhi ma dafa'tumuhu lahunna minas shadaqah. Jadi tidak halal bagimu, ya, untuk mencegah mereka memilih, ya, menikah kembali, atau engkau mempersempit mereka, ya, untuk mengambil sebagian apa yang telah diberikan kepada mereka, minas shadaqi, dari apa? Mahar, ya. Jadi maharnya ditarik kembali, ya. Itu oleh Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka itu melakukan perbuatan yang keji. Maksudnya zina di sini, ya. Kalau itu memang sebagai punishment-nya memang boleh diambil kembali sebagai apa? Hukuman. Maka di sini illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, ya.
Itu pun juga harus betul-betul nyata perempuan itu, bukan asumsi, bukan hanya tuduhan belaka. Illa fi hali ityanihinna bifahisyatiz zina. Ya, kalau itu melakukan perbuatan zina misalnya, ya berarti memang sebagai punishment atau hukuman bagi dia. Ya. Wa qala Ibnu Abbas mengomentari ayat ini menjelaskan al-fahisyatu al-mubayyinatu an-nusyuz wal isyan. Yang dimaksud fahisyah tadi itu adalah kalau dia nusyuz, ya, nusyuz itu apa? Ngambek ya. Ngambek, ini ada babnya sendiri, bab nusyuz ya. Itu boleh juga diberikan punishment atau hukuman. Wal isyan atau durhaka. Ya, durhaka diantaranya tadi melakukan perbuatan keji. Di sini sudah dijelaskan bi fahisyatiz zina, dengan perbuatan zina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Jadi ini nasihat pra nikah biasanya ya. Ini antum harus sering baca ayat ini yang masih jomblo atau yang memang sudah ada niatan untuk segera menikah. Sering-sering baca ayat ini. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah mereka itu bil ma'ruf dengan cara yang patut, yang ma'ruf itu cara yang dikenal baiknya, tidak hanya sekedar secara agama saja. Ma'ruf itu secara adat, secara kebiasaan, secara agama, secara syariat itu dikenal bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, itu ma'ruf, dikenal ya. Jadi kata arafa, ma'rufun artinya sudah dikenali. Jadi pergauli istri itu dengan cara yang ma'ruf. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, kepada kita semuanya, bahwa sebaik-baik umat Islam, sebaik-baik kita adalah orang yang paling baik dalam mempergauli keluarganya, istrinya. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik dalam bermuasyarah dengan istri-istrinya. Jadi orang itu kelihatan ya kualitasnya secara nyata bila mana istrinya atau anak-anaknya itu menjustifikasi bahwa dia adalah seorang yang baik. Tapi kalau misalnya di luar dia kelihatan baik, seolah-olah dia orang yang paling lembut, paling berakhlak, tapi ternyata ketika di rumah itu dia jahat. Bahkan kalau dia pergi misalnya, kemudian datang kembali, istrinya bilang begini, penyakit datang lagi nih. Jadi kalau suaminya datang itu dianggap penyakit. Saksikan bahwa suami yang seperti itu bukan suami yang baik. Ya. Jadi suami yang baik adalah tatkala istri dan anak-anak itu merasa nyaman dan selalu dirindukan kehadirannya, bukan malah ditolak. Bukan kalau suaminya datang itu malah seolah-olah akan menjadikan situasi itu menjadi runyam, bahkan tidak diharapkan kehadirannya. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya kalau kita ngukur seseorang baik atau tidak itu tanya kepada anaknya bagaimana di rumah. Ya. Karena banyak orang yang ketika melayani orang lain ya, kalau ada yang nelpon dari temen-temennya, apalagi temennya yang mungkin ada hubungan baik dengan dia, halusnya luar biasa. Sementara ketika ditelepon istrinya, ditelepon anak-anaknya, ya, hanya 1-2 kalimat yang dia mampu keluarkan. Itu yang terjadi. Ya, jadi banyak sekali orang yang berpura-pura seolah-olah dia soleh di luar, tapi di rumah. Maka itu Rasulullah memberikan penjelasan yang luar biasa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, anak istrinya. Dan Rasulullah adalah orang yang terbaik dalam bersikap terhadap istri-istrinya, istri dan anak-anak beliau. Maka di sini subhanallah ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Ay sahibuhunna bima amarakumullah bihi min tibil qawli wal muamalati bil ihsan. Ya. Jadi pergauli mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Jadi dasarnya takwa. Kalau berkeluarga itu dasarnya apa? Takwa. Fa inna khairaz zadid taqwa.
Kalau dasarnya takwa ya beres semuanya. Apalagi soal berkeluarga, ya. Bukan sesuatu yang mudah seperti membalikan tangan saja. Tapi harus ada kiat-kiat yang luar biasa. Ya, ini yang belum menikah ya nggak tahu, baru ngawang-ngawang saja. Tapi kita yang sudah nikah itu tahu, apalagi sudah puluhan tahun. Saya sudah lebih 25 tahun. Ya, nikah 26 tahun saya menikah. Jadi tahu. Ya. Jadi saya bisa bicara seperti ini bukan berdasarkan hanya sekedar saya baca buku, tapi sudah langsung praktek. Nah, itu jadi guru yang paling baik adalah pengalaman. Nah, ini bisa bicara itu karena pengalaman, bukan hanya sekedar membaca buku teori, tidak. Ya, jadi nggak gampang. Maka karena nggak gampang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengajari kepada kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, di sini disebutkan ucapan yang bagus, kemudian muamalah pergaulan bil ihsani juga yang bagus. Jadi perkataan dan perbuatan itu diusahakan ya dalam mensikapi segala hal ya mengenai perilaku ya seorang istri ya, keluarga ya ini harus disikapi dengan cara yang terbaik. Kemudian fa in karihtumuhunna, maka jika kamu tidak menyukai mereka. Jadi kalau kita nikah itu ini saya tanya sama yang sudah nikah ya, yang belum nikah jangan jawab. Nah, kalau yang belum nikah nih jawab nih antum termasuk berbohong ya, karena belum pernah mengalami. Saya yang tanya. Kalau nikah itu dalam keluarga seneng terus apa kadang seneng kadang nggak seneng, bapak-bapak? Hah? Seneng terus apa kadang seneng kadang nggak seneng? Seneng terus, enak terus. Hah? Enaknya sama gak enaknya banyakkan mana? Iya, jadi nggak ada dalam keluarga itu enak terus, sukses terus, ya. Kemudian istri nurut terus, nggak bisa seperti itu. Karena istri itu Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau Anda meluruskannya dengan cara yang keras, dia akan patah. Tapi kalau Anda biarkan, dia akan bengkok terus. Bagaimana caranya? Dielus-elus. Kan dielus kan? Nah, kalau patah, dibiarkan terus dalam kebengkokan. Dielus pakai minyak ini. Artinya disikapi dengan cara yang terbaik. Ya dilus juga maksudnya gitu, dilus juga. Boleh ya. Orang istrinya sendiri kok boleh nggak dilus-elus? Bukan boleh lagi, wajib gitu. Wajib. Yang nggak boleh itu ngelus-ngelus istri orang, nggak boleh. Istri sendiri harus dilus-elus. Sering dipegang. Ya, kalau marah-marah langsung disikap gitu aja. Itu caranya. Ya, ini briefing ini untuk antum semuanya yang belum nikah, yang jomblo-jomblo itu yang nanti juga bakalan ngalami itu. Kalau lagi marah-marah itu langsung diginiin aja. Jangan marah-marah, antum ikut marah juga, hancur. Ya perang Bratayuda nanti, perang tanding. Ini marah, sini marah. Kalau marah tinggal diam saja. Iya. Jangankan kita, sahabat Umar ya, yang terkenal beliau adalah seorang yang sangat tegas dan luar biasa. Tapi di hadapan istrinya beliau luar biasa lemah lembutnya. Jadi ada kisah yang sudah sangat masyhur ya, walaupun kisah ini ada juga yang mengatakan dhaif ya. Kisah sahabat Umar didatangi oleh seseorang, ada yang mengatakan meriwayatkan bahwa itu Abu Dar Al-Ghifari yang datang. Ya, datang di rumah sahabat Umar ingin menyampaikan keluhannya. Kan gitu ceritanya ya. Menyampaikan keluhannya tentang sikap istrinya yang sering ngomel-ngomel. Kan gitu. Bahkan dalam riwayat itu hampir dicerai istrinya itu. Ya, kalau ngomel tiap hari, betah nggak suami kalau ngomel-ngomel terus tiap hari? Ya, kalau suaminya yang positif thinking ya enak nggak usah beli, nggak usah pakai hiburan, nggak usah nyetel YouTube gitu kalau sekarang kan. Kalau dulu nggak usah nyetel tip, kalau zaman dulu ya tip sudah nggak ada sekarang ya. Ya sudah ada YouTube-nya yang bisa diputar ini ngomel terus.
Tapi bagi orang yang mungkin nggak betah, kan bisa jadi juga itu menjadi sebab apa? Perceraian kan? Ya, datanglah kepada Amirul Mukminin, ingin mengadukan perkaranya itu. Ternyata baru mau masuk ke rumah, seseorang ini juga mendengarkan hal yang sama. Umar juga diomel-omelin masjid. Soal ngomel itu memang tabiat perempuan. Antum jangan berharap perempuan itu bisa diam. Perempuan itu sehari semalam itu harus mengeluarkan kata-kata itu sebanyak 20.000 kosakata. Coba kalau antum kan, coba kalau jawab WA itu, kalau laki-laki paling iya betul seperti itu. Kalau perempuan, neridek kemana-mana, penuh segini. Itu memang tabiatnya begitu, harus pahami itu. Kalau antum nanti nggak paham bahaya itu. Pahami, memang seperti itu, tabiatnya seperti itu. Makanya dia mengatakan karena perempuan itu Hawa gitu ya. Jadi Hawa itu kan kebuka kan, Hawa itu kan, dari Hawa kan, berarti kebuka. Tapi kalau laki-laki keturunan siapa? Adam. Adam itu kebuka apa mingkem? Mingkem. Adam. Mingkem. Ada yang seperti itu katanya jelasinnya gitu. Wallahu alam itu benar atau enggak ya? Enggak ada hadisnya juga masalahnya. Tapi kalau digaduk-gadukin juga gaduk itu. Itu namanya ilmu gaduk. Ya, cocokologi ya, ilmu cocokologi. Dan cocok memang kan? Ya karena perempuan itu dari Adam jadi mingkem, banyak diemnya, mingkem, Adam. Kalau perempuan Hawa. Kalau kebuka kan pengennya keluar terus karena kebuka. Iya, makanya kalau diomel-omelin itu tinggal diem aja, nggak usah dibalas, pergi. Nanti kalau sudah agak dendam sedikit baru pulang lagi. Nggak dendam lagi, pergi lagi. Gitu. Perginya jangan ke warung tetangga, ke masjid. Warung tetangga jadi masalah nanti. Ya, ke masjid perginya, ngaji, sholat, pulang lagi, diem. Ya, jadi laki-laki tadi itu datang ke Umar, ternyata mendengar hal yang sama. Akhirnya dia ingin mengurungkan niatnya kembali. Begitu melangkah beberapa meter ya, beberapa langkah itu dipanggil. Hei, kenapa kau kembali lagi? Nggak jadi masuk ke rumah. Akhirnya dia menceritakan, ya Amirul Mukminin, sebenarnya saya datang ke sini ingin menyampaikan keluhan saya bahwa istri saya itu memang termasuk wanita yang suka ngomel, hampir nggak betah saya. Ya, oh begitu. Ya, tapi ketika saya mau masuk ke rumah engkau, ternyata saya juga mendengarkan hal yang sama. Engkau juga sedang dimarah-marahin gitu. Tapi saya lihat engkau diem, ya. Engkau diem, nggak membalas sama sekali. Ya, apakah saya harus lakukan juga seperti engkau? Ya, saya harus diem juga ketika diomel-omelin. Ya, akhirnya sahabat Umar menjelaskan. Ya, kenapa saya diem? Walaupun istri saya terus ngomel itu, ya kan saya merasa bahwa istri saya itu sudah terlalu banyak jasa yang diberikan kepada saya. Dia juga mencucikan pakaian saya, memasakkan saya juga anak saya, mendidik anak saya. Ya, kalau hanya ngomel aja itu ya belum sebanding dengan kebaikan yang dia berikan. Maka ketika kita ingat kekurangan istri itu, segera mengingat kelebihannya, jasanya, ya kata sahabat Umar, biarkan saja seperti itu, paling nggak lama kok juga akan kembali normal lagi. Jadi ketika emosi, ketika segala macam itu sikapi dengan ainur ridho, ya apa ainur ridho, positif thinking, ya positif thinking. Kalau misalkan lagi ngomel-ngomel mecahin gelas misalnya, ya gelas beling misalnya dibanting gitu. Ya biarin saja orang beling, untung nggak diantemin ke muka kita gitu. Coba kalau diantemin ke muka kita, ya kalau hanya memecahkan gelas saja, ya biarin aja, katakanlah sebagai apa, olahraga gitu. Apalagi kalau gelasnya gelas plastik, ya akan pecah gitu, biarin aja. Kalau pecah nanti beli lagi gitu ya. Nah, gitu ya, kan kadang-kadang gitu, kalau sudah nggak terkendali marah dengan mecah-mecahin gerabah yang ada di rumah. Itu yang biasa, ya. Masya Allah, ya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ya.
Jadi jika kamu tidak menyukai ya kepada mereka, ya, tidak menyukai sebagian sikap yang ditunjukkan mereka para istri itu ya, maka tetap bersabarlah, sabar ya. Fa'asa an takrahu syai'an, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu ya. Sesuatu ini maksudnya sebagian perilaku istri tadi itu, kemudian kita tetap sabar, tetap positif thinking, dan tetap kita bina, dan tetap kita terus berusaha untuk mampu melihat kelebihan-kelebihan istri kita ya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, Allah menjadikan ya kebaikan yang banyak padanya. Masya Allah. Fa in karihtum sohbatahunna fasbiru alaihinna wastamirru fil ihsan ilaihinna fa'asa ayyarzuqakumullah minhunna waladan salihan taqarru bihi a'yunukum. Ya, insyaallah. Ya, jika engkau tidak menyukai ya sebagian perilaku mereka ya dalam bermuamalah kepada mereka, fasbiru alaihinna, maka bersabarlah atas perilaku mereka itu, dan terus wastamirru fil ihsan, terus menerus berbuat baik kepada mereka. Maka jika itu yang engkau lakukan, tetap bersabar dan tetap bersikap baik terhadap istri, ini ada janji di situ ya, maka Allah akan memberikan rizki ya kepada kalian dari istrimu itu berupa apa? Waladan solehan, anak-anak yang soleh. Yang anak soleh ini menjadikan pandangan mata kita menjadi sejuk ya. Taqurru a'yunakum wa sa'ayyakuna fi syai'al makruh ya al khairul katsir ya. Nah, jadi sangat boleh jadi bahwa sesuatu yang tidak disukai ya, tapi dia tetap bertahan bersabar ya, ya, kemudian di situ akan menimbulkan kebaikan yang lebih banyak lagi ya. Fil hadis ya, as-sahih la yafraq ay la yubghid mu'minun ya mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jadi jangan engkau benci ya, jangan seorang mukmin membenci kepada mukminah, seorang suami benci kepada istri, jangan kau teruskan seperti itu ya. Maka ketika kita membenci ya dari sebagian perilaku mereka ya, khuluqan maksudnya ini akhlak, maka radhiya minha akhar, maka engkau harus ridho dan senang dari sebagian perilaku yang mereka lakukan atau perilaku lain yang mereka lakukan. Karena tidak kemudian kita mengeneralisir bahwa istri itu jelek semuanya perilakunya. Pasti ada yang baik, maka sekujur badan itu jelek semuanya, enggak mungkin. Maka usahakan mampu melihat kebaikan-kebaikan istri. Itu caranya. Ini cara untuk berkeluarga itu supaya tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Pakai cara ini. Jadi kenapa banyak orang-orang yang kemudian kandas di tengah jalan dalam berkeluarga? Karena mereka tidak mau memakai konsep Al-Quran. Pakai ini ayat ini dalam membina keluarga, pasti akan sampai kepada tujuan. Man syara 'ala darbi wassalah, barang siapa yang berjalan sesuai dengan koridor yang baik, yang benar, yang tepat, wassalah, dia akan nyampe kepada tujuan. Tapi kalau dia melenceng dari jalan yang sebenarnya, jalan yang cocok, jalan yang tepat, pasti dia akan kandas atau berhenti di tengah jalan, nggak sampai kepada tujuan. Nah, ini bagian dari cara atau thoriqah ya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang negatif dari perilaku atau sebagian perilaku pasangan kita atau istri kita itu, segera kita ingat juga kebaikan mereka, dan itulah yang akan kemudian meredam emosi kita ya. Nah, ini penting loh ya, ini penting sekali bagi yang
masih jomblo ini juga menjadi bekal antum nanti, zat ya, menjadi bekal antum untuk nanti berkeluarga. Bagi yang sudah berkeluarga seperti kita ini ya, paling tidak ya, untuk menambah referensi ya bagi kita dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga menjadi ilmu yang perlu kita ajarkan kepada anak cucu kita gitu ya. Subhanallah. Maka tadi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena ini penting. Allah itu sangat sayang, sangat apa? Bahasa Jawa itu ngeman-ngeman ya. Apa itu ngeman-ngeman? Paham nggak? Ngeman. Jadi sayang banget kepada umatnya, kepada hambanya. Maka dipanggil nih ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang beriman agar bisa membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah pakai cara ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi salah satu tujuan berkeluarga itu salah satunya adalah ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di samping tujuan untuk hifdzun nasl ya, menjaga keturunan generasi, tentu menambah pahala ya, memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita juga ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentram ya. Bukan keluarga petinju, juga bukan keluarga kuburan. Kan ada kan keluarga tinju, setiap hari berantem melulu, itu namanya keluarga apa? Keluarga tinju. Ada keluarga kuburan, diem-dieman terus nggak pernah ngomong. Ini nggak asik juga, ya. Jadi kita ngambil tengah-tengahnya. Karena Rasulullah itu juga bercanda. Jangan dikira Rasulullah itu terus sepaneng dikir dapat, enggak, juga bercanda juga. Bahkan Rasulullah pernah ngolesin adonan roti ke pipi siapa? Aisyah kan. Bahkan Rasulullah pernah balapan lari dengan Aisyah. Rasulullah pernah balapan lari dengan Aisyah. Awalnya Aisyah menang waktu masih langsing ya, waktu masih awal-awal. Terus beberapa tahun berikutnya lomba lagi ya, Rasulullah yang menang. Karena wanita-wanita Arab itu kalau sudah nikah kan jadi berubah bentuk kan jadinya. Tadinya langsing, semeluhai gitu ya. Begitu sudah nikah, berubah ya, drastis itu ya. Karena memang rata-rata mereka tinggi besar gitu ya. Karena makmur. Itu dalam kisah atau sirah beliau ya. Artinya enggak sepaneng terus juga enggak. Kadang-kadang juga bercanda. Ya kalau enggak ada candanya gimana coba? Ya enggak enak lah, enggak ada bumbunya. Ibaratnya masak itu enggak ada apa? Enggak ada roikonya, enggak sedap ya, ada roikonya. Harus dicampur sampai sedap gitu ya. Nah itu harus ada canda ria, canda tawa segala macam ya. Ini perlu saya sampaikan untuk referensi kita dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan Al-Quran sebagai referensi kita dalam setiap hal ya. Tibyanan likulli syai', Quran itu bisa memberikan penjelasan bagi segala sesuatu keperluan kehidupan. Likulli syai'. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini dari surah An-Nisa ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.